Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri Hamid. Kali ini aku mau cerita gimana sih cara aku mendekatkan diri sama Allah dan menjemput jodohku dengan sholawat. Seperti judul yang kalian sudah baca, aku di sini mau spill sholawat yang selama ini aku baca, dan mungkin bisa dibilang sholawat ini bisa menarik atau mempercepat jodoh khususnya buat aku, dan bisa kalian buktikan sendiri kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh mendekatkan diri sama Allah dulu ya. Sedikit cerita, aku itu dulu ya sama pacaran, putus, dan yang aku mau itu bisa dibilang hampir semuanya udah Allah kasih dan Allah kabulin. Sampai dibilang aku tuh bener-bener udah, kalau jadi laki aku tuh udah mapan, karena aku tuh semenjak kerja nggak pernah yang namanya tinggal lagi sama orang tua. Aku udah ngekos, dan di saat aku ngekos itu aku nggak nakal juga ya, aku bener-bener ngejaga amanah orang tua aku. Singkat cerita, dimana aku udah berada di titik jenuh hidup sendiri, dan udah berpikir kalau diri aku ini udah cukup umur untuk berumah tangga. Dan di saat itu aku mutusin buat nggak lagi mau pacaran, karena aku rasa aku capek, dan aku mikir kita capek-capek pacaran, kalau kata Allah belum jodoh dan enggak jodoh, sia-sia aja dong gitu. Karena aku dulu mikirnya gini, kalau kita nggak pacaran kita nggak bakalan nikah, tapi ternyata itu salah. Semua aku balikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku balikin semuanya, aku pasrahin diri aku, karena aku mikirnya aku tahu jodoh, rezeki, maut itu tuh udah pasti Allah atur, dan sebelum kita lahir itu semua udah diatur. Jadi aku fokus buat ibadah, mendekatkan diri sama Allah, dan di setiap sholat aku selalu bilang, aku selalu doa, ya Allah, apa yang aku minta selama ini semua udah Engkau kasih. Aku pengen punya motor, aku pengen ngekos dan mandiri sendiri, aku pengen punya kerjaan yang mapan, aku nggak kekurangan uang selama ini. Alhamdulillah semua udah, dan apapun yang aku mau bisa dibilang udah hampir terwujud nih gitu. Satu yang belum terwujud, dan aku rasa aku udah capek, aku bilang gitu. Aku selalu berdoa begitu. Jadi bisa dibilang aku tuh berdoa sambil cerita, aku sharing sama Allah, ya Allah, aku tuh pengen banget ketemu sama jodoh aku. Sebenarnya jodoh aku tuh ada di mana sih gitu. Terus aku ceritain unek-unek aku bilang, ya Allah, tolong jangan pernah dekatkan aku dengan siapapun kalau memang dia bukan jodoh aku. Padahal di waktu itu temen aku banyak yang kenalin aku sama temennya, tapi ya mungkin doa aku bisa dibilang hampir dikabulin, tapi Allah mau lihat sampai di mana nih usaha aku gitu. Karena aku deket sama si ini, aku deket sama si itu, tapi nggak sinkron, kita nggak pernah sampai jalan gitu, enggak. Paling yang ada tuh malah masih di HP aja udah bete-betean gitu. Akhirnya ya udah lost kontak gitu kan. Terus aku sharing, udah lama nih, udah sebulan atau enggak sebulan, pokoknya
pokoknya beberapa minggu lah gitu ya, kok doa aku kayaknya sia-sia ya, aku bilang gitu. Gimana ya caranya? Terus aku sharing sama salah satu temen aku, namanya Mbak Ita. Mungkin kalau Mbak Ita lihat video aku, dia seneng karena nama dia udah kesebut di sini. Dan buat Mbak Ita, makasih ya karena support dari kamu, aku bisa ketemu sama Pak Sofi. Dan apa namanya? Oke, lanjut. Jadi aku sharing sama temen aku karena dia kan juga belum nikah. Terus aku bilang, Mbak Ita, kenapa ya kok umur kita udah cukup tapi kita belum ketemu sama jodoh kita? Jangankan jodoh, pacaran aja nggak jelas gitu. Terus dia bilang, singkat cerita dia bilang gini, tahu nggak Mai? Aku kan dipanggilnya Maya kalau di tempat kerja. Tahu nggak Mai? Setiap kali aku pengen apa-apa, aku selalu baca sholawat. Dan setiap harinya atau di beberapa hari kemudian, di saat aku baca sholawat itu, apa aja yang aku minta selalu dikabul. Selalu ada aja nikmat yang aku dapetin di saat aku bersolawat. Nah, dalam hati aku, iya juga ya, kan sholawat itu ibarat sama Allah. Kan sekarang gini aja, bayangin aja ya, kalau kita minta kita pengen jajan, tapi duitnya ada nih di mama kita, tapi kalau kita nggak minta, nggak mungkin kan jajanan itu bisa kita beli. Nah, kecuali kalau kita minta, kita berusaha, pasti orang tua kita kasih uang itu buat kita. Begitu juga sama jodoh yang aku minta sama Allah. Aku udah sholat, tapi kok belum dikabul. Nah, cara ngerayu Allah gimana nih gitu. Ya udah, aku pikir-pikir, oh ya aku sholawat ah. Nah, pada waktu itu yang aku kenal itu cuma sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku tanya lagi sama temen aku, kira-kira kalau mau baca itu bagusnya berapa banyak ya? Ya terserah kamu, kata dia, semampunya. Maksudnya, aku bilang, tapi kalau Mbak Ita berapa banyak sehari? Aku tanya ke dia, dan dia bilang katanya sehari itu dia baca minimal 1000. Oke, terus udah itu aja? Aku bilang, enggak, kalau bisa pakai sholawat nariyah juga, karena sholawat nariyah itu bagus lah, pokoknya cari tahu aja sendiri. Nah, dari situ aku mulai cari tahu sholawat nariyah itu gunanya untuk apa, artinya apa, faedahnya apa, pokoknya semua aku cari-cari di YouTube gitu kan ya. Nah, dari situ aku aku tertipin diri aku, sholat 5 waktu nggak pernah aku tinggalin. Dan setiap harinya minimal 1000 sholawat Nabi aku baca. Dan di saat aku lagi dan di setiap aku lagi nyantai gitu ya, kan dulu aku kerjanya jaga mesin gitu ya, di saat aku jaga mesin, aku selalu baca sholawat nariyah sesekali, pokoknya sebanyak-banyaknya setelah kita gitu ya, nggak dipatok berapa, yang penting sholawat Nabi dalam sehari dan sholawat nariyah dalam sehari itu harus aku baca. Terus waktu itu tuh aku pas inget banget lagi nggak lembur, aku bisa pulang cepet dan aku bisa sholat maghrib di rumah sambil sholat maghrib sambil nunggu isya, aku baca, selalu aku baca sholawat surat Al-Waqiah sama Yasin. Waqiah itu kan rezeki, kalau Yasin itu kan kayak mempermudah segala urusan kita. Jadi aku selalu baca, dan selesai sholat gimana ya, anehnya setiap aku selesai baca surat Yasin dan Al-Waqiah selalu pas banget sama azan Isya. Aku
sholat isya langsung, dan setelah sholat isya aku tambah lagi sholat sunnah aku. Pokoknya aku bener-bener gimana ya, ngedeketin diri sama Allah. Gimana nih caranya supaya aku bisa deketin diri sama Allah gitu. Aku tambah lagi sholat sunnah hajat ya, itu nggak pernah aku tinggalin. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya itu terwujud kurang lebih sebulan. Aku ketemu sama Pak Suami di Maulid. Masya Allah. Tahu nggak sih, di saat Maulid itu aku refleks bilang ke Mbak Ita sama dan teman-teman aku yang lainnya. Aku bilang sama Mbak, aku bener-bener demi Allah aku nggak pernah sama sekali udah ketemu sama dia. Aku belum pernah sama sekali ketemu sama dia. Tapi aku udah pernah inbokan sama dia. Cuman di inbox itu foto FB, dulu kan musim FB ya. Di FB itu kan kadang muka diedit-edit, di foto cakep, di aslinya enggak. Nah kali ini tuh bener-bener Masya Allah, suami aku dulu tuh cakep. Suami aku dulu tuh cakep mudanya. Dan di situ aku refleks ngomong ke Mbak Ita dan teman-teman aku, tahu nggak, itu jodoh aku loh. Kalau Mbak Ita lihat video aku, aduh pengen nangis. Karena benar-benar gimana ya, ini benar-benar cerita benar-benar Masya Allah banget ya. Doa aku dikabulin di tempat yang berkah gitu. Mulut aku kok bisa, malah sampai sekarang aku masih kepikiran gitu, kok bisa sih mulut aku tuh ngucap kalau dia jodoh aku, padahal sama sekali aku belum pernah ketemu sama dia gitu. Aku bilang itu kan jodoh aku. Nggak percaya, ya udah liatin aja ya, tapi sebentar lagi aku nikah sama dia. Aku bilang begitu. Dan gak lama kemudian itu tuh Maulid yang lagi berdiri yang baca sholawat aku lupa tuh. Nah pas dari situ aku langsung berdoa, ya Allah ya aku mohon temukan aku dengan jodoh aku bilang gitu. Apa yang nangis, aku capek, aku bilang gitu, aku capek hidup sendiri, umur aku udah cukup, aku pengen banget ketemu sama jodoh aku gitu. Kalian tahu gak teman-teman, mulai dari aku pulang dari Maulid itu, besokannya suami aku itu inbox aku lagi. Padahal selama dia inbox itu gak pernah yang namanya aku ladenin. Tapi pas dia inbox lagi dan habis dari Maulid kemarin itu, aku langsung ladenin. Aku tanya sama dia, dari situ aku belum yakin juga sama. Aku tanya sama dia, maaf aku mau nanya, waktu kemarin kalau nggak salah aku lihat kamu di mana, kata dia gitu kan. Dia kaget gitu kan, kaget plus seneng gitu, karena selama ini nggak pernah aku respon. Aku bilang aku lihat di dekat di Rawalumbu, deket Masjid Ar-Rahman. Aku bilang gitu ada Maulid. Oh Maulid, oh iya itu di situ kan aku jadi panitianya, kata dia gitu. Oh kamu yang nggak pakai sendal ya, aku bilang gitu kan, yang lagi benerin mic ya. Iya kata dia gitu. Kok kamu tahu kenapa kamu nggak panggil aku? Pokoknya dia seneng banget kan ya, dia seneng banget. Aku juga seneng banget ternyata. Mulut aku kok ngucap bener ya gitu. Mudah-mudahan aja dia jodoh aku bilang gitu kan. Mulai dari situ aku ngerespon dia terus, respon. Singkat cerita, kita ketemuan, dan ketemuan juga aku nggak mau sendiri, aku
ajak temen aku Ipa sama Lina kalau nggak salah. Nah kalau kalian lihat pasti kalian tahu gimana sejarah aku sama suami, dan aku nggak bohong kan ya. Apa namanya, aku ketemuan terus kita ngobrol-ngobrol, dan dia di situ tuh bener-bener bikin hati aku tuh yakin mau deket sama dia, karena yang dia cerita itu tentang agama. Dia cerita tentang Habib ini, Habib itu, doa ini, doa itu gitu kan ya. Terus dan sepulangnya aku habis ketemu sama dia minta nomor aku, langsung aku kasih. Terus kita ketemu sekali malam minggu, itu juga sore. Aku nggak mau diajak jalan karena aku udah janji sama diri aku nggak mau pacaran, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kok sebentar banget ketemunya? Iya soalnya aku mau ngaji, aku bilang gitu, karena kan aku rutin setiap sholat maghrib harus ngaji. Aku nggak mau ninggalin waqiah sama yasin aku nggak mau tinggalin isya aku nggak mau tinggalin sholat hajat aku, karena di situ aku ngerasa aku belum dapet apa yang aku mau gitu kan, yang aku minta. Aku mau terus deket sama Allah, karena di saat itu aku bukannya pengen doa aku dikabulin lagi, tapi aku tuh ngerasa aku udah nyaman gitu sama rutinitas yang setiap hari aku lakuin, dan mumpung aku nggak lembur, jadi aku bisa banyak waktu buat ngaji gitu. Karena kalau aku masuk malam kan nggak bisa aku buat ngaji terus sholat sunnah, susah kan, karena dari jam 7 malam, kalau masuk malam tuh dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi kan gak mungkin aku ninggalin mesin lama-lama. Singkat cerita, nggak pakai selang lama-lama, pas banget ulang tahun aku tanggal 30 Mei, suami aku ajak aku ketemu sama orang tua dia, keluarga dia, dan sore itu bener-bener jadi momen terindah aku, karena semua keluarganya, dari mertua aku, saudara-saudaranya, pokoknya semuanya, kayak ndeknya dia, terus kayak Ipa. Mungkin kalau lihat kasih ya. Terus pokoknya semua keluarganya dia tuh ngerayain ulang tahun aku. Dan gak lama dari situ kita langsung lanjut ke rumah orang tua aku. Orang tua aku alhamdulillah nggak kayak yang udah-udah. Biasanya aku kalau bawa cowok tuh selalu nggak pernah yang namanya ada respon baik, tapi kali ini kayak klop aja gitu. Terus papa bilang, kok cowok yang Put bawa ke rumah kayak mirip papa ya. Mama juga bilang gitu. Wah, jangan-jangan jodoh nih. Dalam hati aku, amin ya Allah. Dan gak pakai lama-lama, singkat cerita, dalam jangka waktu 2 minggu aku dilamar. Terus abis lebaran, dalam jangka kurang lebih 2 bulan aku udah nikah sama Pak suami. Jadi di sini, di video ini kalian perlu ambil yang baik-baiknya aja ya. Kalau kalian mau apa-apa, aku cuma saranin buat kalian satu, deketin diri kita sama Allah. Karena kalau kita belum deket sama Allah, Allah juga ngasihnya ya mungkin ya kayak yang aku jelasin tadi. Ibaratkan anak mau jajan, kalau kita nggak minta ya udah juga santai aja, ya udah ikutin aja, toh jodohnya udah diatur kan gitu. Ya singkat cerita dari aku, ambil yang baiknya, yang gak baiknya jangan ditiru.